you build me up, but come baby just to let me down. You mess me around and then worst of all, you never call baby when you say you will, but I love you still. I need. Semua tak baik saja, ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Feris Junior dari absen 25 dari kelas 9B. Dan saya Rio Cahaya Marcelo dari absen 31 kelas 9B. Dan di tengah-tengah kita sudah ada narasumber dari salah satu guru di SMPN 9. Boleh diperkenalkan dulu Pak namanya? Nama Bapak Burhanuddin, kebetulan layanan bimbingan konseling atau guru BK di SMP Negeri 9 Jakarta. Oke Pak. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang manfaat teknologi di kehidupan sehari-hari Pak. Nah, pertanyaan pertama itu, menurut Bapak nih, smartphone apakah sangat berguna di kehidupan sehari-hari Pak? Baik, smartphone karena era sekarang digitalisasi, era globalisasi, modernisasi itu sangat berguna, dan bagi siapapun, baik sekarang anak-anak, remaja maupun dewasa sampai orang yang tua itu pasti mengenal yang namanya smartphone, dan itu sangat membantu dan berguna. Itu nak. Nah, menurut Rio, apakah masuk dengan pertanyaannya ya? Masuk, karena emang benar di smartphone itu di zaman sekarang sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia, Pak? Baik, peran teknologi di kehidupan manusia tadi sangat membantu dan meringankan beban sebagai manusia. Karena sekarang ibaratnya teknologi udah seperti robot. Ketika kita membutuhkan apapun, baik yang dekat itu kita lebih dekat, apalagi yang jauh pun kita langsung bisa dekat. Contoh, zaman era dulu tumbuh kembangnya sebuah peradaban, ada yang namanya harus face to face ketika komunikasi. Sekarang harus cuman hanya lewat smartphone, komunikasi lewat WA, bisa langsung dengan PC video, itu bisa langsung seakan-akan ketemu. Jadi sangat membantu. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah smartphone sangat berpengaruh di zaman saat ini Pak? Sangat berpengaruh, sangat. Bisa dijelaskan Pak kenapa sangat berpengaruh? Baik, pengaruhnya tadi mempermudah layanan peserta, baik remaja, orang tua, dewasa maupun yang nenek kakek, itu semuanya itu bisa membantu terjangkau semua layanan yang ada di smartphone itu. Gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan disampaikan kepada teman saya. Nomor berapa? Selanjutnya nomor 5 Pak. Menurut Bapak, apakah ada dampak negatif dari pengguna teknologi smartphone ini? Baik, dampak teknologi yang negatif itu tentu ada, yang positif pun ada. Kita bahas yang positif. Yang positif itu tadi mempermudah layanan yang dilakukan masyarakat kepada masyarakat itu lebih mudah. Yang kedua, dampak negatifnya ketika kita tidak teliti, tidak hati-hati, berkas atau dokumen itu bisa dicuri oleh aplikasi itu sendiri. Dan negatifnya ketika kita sering menggunakan, di saat kita itu lenggang lalu sering main, itu bisa menyebabkan sebuah penglihatan mata menjadi sebuah buram. Makanya kita tetap harus hati-hati, bijak dalam menggunakan sebuah smartphone teknologi yang sekarang terjadi. Itu nah. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya,
menurut Bapak gimana cara mencegah dampak negatif tersebut? Oke, mencegahnya ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, baik smartphone atau apapun aplikasi, itu kita itu harus mengerti dan teliti, harus bisa menguasai penggunaannya, biar kita selamat dari sebuah masalah yang artinya pengambilan sebuah dokumen-dokumen rahasia pribadi. Jadi atau mungkin contoh zaman sekarang ada pinjol, identitas ketika kita bocor itu identitas kita itu bisa dicuri, bisa dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminjam sebuah pinjaman kredit di pinjol. Makanya kita harus hati-hati itu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih. Iya, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak menjalankan pencegahan dampak negatif dari pengguna smartphone dengan lancar? Baik, pencegahannya dampak dari penggunaan smartphone kalau yang buat peserta didik itu adalah melalui sebuah sosialisasi verbal, sosialisasi yang dilakukan Bapak Ibu guru, mungkin informasi-informasi layanan. Jadi yang awalnya peserta didik tidak tahu bagaimana bahayanya ketika kita menggunakan dampak sebuah smartphone, makanya kita harus ada sebuah sosialisasi. Setelah sosialisasi, peserta didik tahu dan mengerti, itulah yang harus dilakukan dan butuh action. Itu aja. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas wawancara dari Pak Burhan. Gimana? Ada pemasukan? Sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditambahin Pak? Baik, sahabat Han 9, tentunya ada sebuah peradaban yang dimana peradaban itu di era sekarang krisis namanya moral. Yuk, mari sebagai generasi penerus era milenial yang sekarang ini 2045 adalah generasi emas. Yuk dari sekarang kita bangun menjadi insan-insan yang intak, insan-insan yang memiliki sebuah kejeniusan untuk kebermanfaatan bersama. Salam beradab, salam sukses. Oke, thank you and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Nabila akan mewawancarai tentang smartphone. Di sini kakaknya mau perkenalan diri terlebih dahulu, Kak. Kenalkan, nama saya Mariska Maharani Putri. Oke, pertanyaan pertama nih. Udah dari kapan sih kakak menggunakan smartphone dan kenapa kakak memilih untuk menggunakan smartphone? Saya mulai menggunakan smartphone ini sejak tahun lalu karena memudahkan informasi dan komunikasi. Nah, lanjut nomor 2. Menurut kakak, apakah smartphone sangat berguna di kehidupan sehari-hari kakak? Sangat bermanfaat bagi kita karena mempermudah komunikasi dan informasi. Lanjutnya nomor 3. Gimana pendapat kakak tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia? Peran ini sangat penting di dalam kehidupan manusia karena memudahkan informasi dan komunikasi. Lalu apa sih contoh manfaat dari smartphone di kehidupan sehari-hari? Komunikasi lebih cepat dan mudah mengakses informasi. Lanjut nomor 5. Apakah smartphone sangat berpengaruh di zaman saat ini? Ya, sangat berpengaruh karena di zaman sekarang menggunakan smartphone. Lalu pertanyaan selanjutnya dilanjut dengan Nabila. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, menurut kakak, apakah ada dampak negatif dari penggunaan teknologi smartphone ini? Dampaknya mengakibatkan kecanduan, mengganggu jam tidur. Pertanyaan nomor 7. Menurut kakak, gimana cara mencegah dampak negatif tersebut? Menjaga data pribadi dengan tidak sembarangan mengasih informasi ke orang lain. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana cara kakak menjalankan pencegahan dampak negatif dari penggunaan smartphone dengan lancar? Mendidik anak-anak dan keluarga tentang penggunaan smartphone. Nomor 9. Bagaimana cara kakak menggunakan teknologi di smartphone dengan bijak? Menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital sekarang. Pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk pengguna
teknologi di smartphone untuk kedepannya di era modern ini? Saya berharap penggunaan teknologi smartphone di masa sekarang semakin membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih ya Kak sudah mau diwawancarai oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Iftina Nirwasita dari absen 10 dan teman saya Muhammad Ali Trisaputra dari absen 23. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan Aldi mendapatkan bagian untuk mewawancarai orang rumah. Nah, orang tersebut adalah mamanya dari kelompok mama dari kelompok kami, yaitu mamanya Aldi. Nah, Ibu, kita mulai aja wawancaranya, Bu. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Ibu udah pertama kali pakai HP itu kapan, Bu? Awal kerja tahun 2004. Nah, pertama kali pas Ibu pakai itu perasaan Ibu pas nyobainnya itu gimana, Bu? Ya, biasa aja sih karena memang itu sudah kebutuhan sehari-hari. Nah, menurut menurut Ibu, apakah smartphone sangat berguna atau bermanfaat di kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat berguna sekali. Nah, pendapat Ibu tentang peran teknologi dalam kehidupan manusia ini sekarang untuk zaman sekarang ini kayak gimana, Bu? Perannya ini sangat sangat banyak sekali. Apalagi sekarang anak-anak sekolah itu kan menggunakan kayak email, ya kan? Lalu menggunakan untuk menghubungi dari keluarga dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, contoh manfaat dari smartphone di kehidupan sehari-hari Ibu tuh seperti apa, Bu? Mencari, misalnya kalau untuk ibu sehari-hari ya, Ya. itu bisa untuk menghubungi keluarga, lalu karena ibu mengajar, jadi bisa untuk mencari materi yang diperlukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah smartphone ini sangat berpengaruh, Bu, di zaman saat ini? Sangat. Menurut Ibu, apakah ada dampak negatif dari penggunaan teknologi smartphone yang ini, Bu? Ada. Contohnya gimana, Bu? Contohnya yaitu penggunaan smartphone yang tidak pada tempatnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya Aldi, Bu. Nah, tadi kan udah contoh manfaat dari negatifnya. Nah, menurut Mama gimana cara mencegah dampak negatif tersebut? Mempergunakan smartphone tersebut dengan cara penggunaannya itu yang penting-penting saja. Terus selanjutnya, bagaimana cara Mama menggunakan teknologi smartphone dengan bijak? Mempergunakannya dengan melihat waktu, ya, penggunaan waktunya, jangan sampai kita kebablasan dalam penggunaan smartphone tersebut. Ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Mama untuk penggunaan teknologi smartphone untuk kedepannya di era modern ini? Untuk penggunaan kedepannya itu harus lebih efektif lagi, harus memilah mana yang bersifat positif dan mana yang bersifat negatif. Mungkin itu aja. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami tanyakan kepada orang tua saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ervin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kesimpulan dari 3 narasumber yang sudah kita wawancari adalah: pertama, peran teknologi smartphone di era ini tuh sangat banyak dan manfaatnya pun juga banyak. Nah, selain itu juga ada banyak hal negatifnya loh guys. Maka dari itu kalian harus bijak dalam menggunakan smartphone. Nah, benar banget tuh. Kalau kita menggunakan smartphone dengan bijak, pasti manfaatnya juga banyak. Dadah. Satu, dua, tiga. Biar aku yang pergi.